unit gawat darurat 20 Hyundai Klinik yang tetap buka dan melayani di hari Minggu. Tersedia juga layanan diagnostik dan medical check-up, layanan laboratorium dan radiologi 24 jam. Dapatkan juga berbagai layanan spesialisasi seperti dokter spesialis otak dan syaraf, jantung dan pembuluh darah, THT, mata, bedah umum dan anak, urologi dan tulang, penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, spesialisasi anak dan paru, rehabilitasi medis, nutrisi klinis, dokter gigi, dokter kulit dan kelamin, serta hemodialisa. Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospitals Group beralamat di Jalan Ciremai Raya 114 Cirebon. Info customer service di 0231 4990 900. Gawat darurat hubungi 0231 480 937 dan ambulans 1500 911. Dengarkan program talk show kesehatan bersama dokter atau tenaga medis dari Rumah Sakit Putra Bahagia Siloam Hospital setiap Jumat minggu keempat pukul 10 sampai 11 siang di 95,9 Radio Suara Gracia FM dan dapatkan 2 special gift bagi pendengar yang beruntung. Suara Gracia FM, The Sound of Life. Selamat siang keluarga Gracia dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya Leo bersama dengan Anda dalam program spesial talk show kesehatan bersama Rumah Sakit Putra Bahagia Cirebon ya. Dan keluarga Gracia tentunya selama 60 menit ke depan kurang lebih Anda bisa mengikuti talk show ini, dan juga ada satu topik atau satu tema yang nanti kami akan hadirkan sebagai informasi kesehatan untuk Anda. Dan sepanjang program ini Anda bisa bergabung lewat interaktif di 0817 222 959 atau di line telepon kami 0231 205 300. Serta Anda juga yang mungkin sedang mobile ya, keluarga Gracia bisa mendengarkan lewat aplikasi streaming yang tersedia di Play Store, Suara Gratia 95.9 FM, dan ada lewat YouTube channel yang kami hadirkan live siang hari ini bersama dengan narasumber dari Rumah Sakit Putra Bahagia yang nanti akan menjelaskan satu tema yang kami akan bicarakan untuk Anda. Bisa bertanya juga di live chat ya, jadi langsung aja ke YouTube kalau Anda mungkin ingin menyaksikan secara langsung dan mengikuti talk show siang hari ini. Dan saya langsung menyapa narasumber yang sudah bersama dengan saya di Zoom, dan kita akan hadirkan talk show ini untuk informasi kesehatan bagi Anda ya, keluarga Gracia. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya dan keluarga Gracia. Oke, ada Mbak Irna ya, dan juga Dokter Yoga. Betul. Oke, selamat siang semua dokter. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Wah, sehat ya. Oke. Nah, hari ini dok kita punya topik apa sih yang akan kita informasikan kepada pendengar? Kayak seperti yang sebelumnya sudah kita janjikan ya Mas. Nanti kita berbicara tentang penyakit yang udah nggak asing lagi. Oke. Mungkin semuanya udah pada tahu orang-orangnya itu tentang kita coba mengenal lebih dekat tentang penyakit jantung koroner. Kalau bicara masalah penyakit jantung, ya semuanya udah pada tahu ya, sangat dekat dengan kita ya. Oke, nah hari ini khusus penyakit jantung koroner ya dok ya? Iya. Oke, sebelum ke Dokter Yoga, saya ke Mbak Irna. Mbak Irna, pasca mudik nih gitu ya, walaupun dilarang mudik gitu ya, tapi banyak yang maksa. Bagaimana Rumah Sakit Putra Bahagia nih kondisinya sekarang? Apakah memang mungkin adanya beberapa lonjakan gitu ya pasien, atau gimana perkembangannya sampai dengan hari ini? Perkembangannya sih saat ini ya, sampai minggu kemarin sih pelaksanaan COVID testing agak lumayan meningkat sih dari bulan sebelumnya. Ya mungkin karena sudah ada yang mulai rutinitas untuk bekerja kembali, kemudian yang ada yang memang untuk pergi, tapi ya
tingkat kesadaran masyarakat untuk COVID testing tetap masih ada gitu kan ya. Nah, kemudian untuk Cirebon kan sudah zona merah ya Mas Reo ya. Iya. Aduh. Yang lalu ditetapkan jadi zona merah lagi. Zona merah iya, kita udah mulai ada jadwal PSBB lagi. Ya, dari Masjid Putra Bahagia sih tetap support karena kita juga ada ruang perawatan COVID. Yang di bagian depan itu ya Mbak Irna ya? Oh, kalau untuk perawatannya sih bukan. Kita memang ada area khusus tersendiri. Khusus? Jadi terpisah dari untuk perawatan umum. Sedangkan kalau untuk COVID testingnya memang kita juga di depan area lobby. Okay. Nah, jadi kita tetap melayani dan juga untuk mengingatkan masyarakat untuk tetap prokesnya dijaga juga. Jadi kita sama-sama membantu pemerintah supaya tidak menjadi zona merah. Oke, mudah-mudahan layanan dari RSPB ya, Rumah Sakit Putra Bahagia selalu maksimal ya, Mbak Irna. Selalu, pasti siap. Mendukung dari program pemerintah juga. Baik, Dokter Yoga, siang hari ini apa sih sebenarnya, atau sebelum saya bertanya ya, apa sih sebenarnya penyakit jantung koroner? Terlebih dahulu mungkin Dokter Yoga bisa kasih sedikit dong informasi, ada berapa jenis penyakit yang terkait dengan jantung, Dok, sebenarnya? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke penyakit jantung koroner, sebenarnya kan kalau penyakit jantung koroner memang udah spesifik sekali ya ternyata, karena banyak sekali macam-macam penyakit jantung yang sering kita jumpai. Kalau misalkan secara awam itu biasa yang paling sering ada pembengkakan jantung biasanya, ada penyempitan pembuluh darah jantung, kemudian ada penyakit jantung bawaan. Nah, itu merupakan penyakit jantung yang sangat sering kita jumpai. Nah, yang paling banyak di dunia dan paling banyak kita temui memang itu penyakit jantung koroner. Nah, apa itu penyakit jantung koroner sebelumnya? Nah, penyakit jantung koroner itu merupakan penyakit pada jantung atau pembuluh darah jantung yang diakibatkan oleh penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah jantung sehingga terjadi serangan jantung. Makanya sering yang orang-orang kan, ini serangan jantung. Nah, serangan jantung apa sih? Nah, serangan jantung yang sering kita sebut itu, yaitu adanya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Nah, sehingga bisa menyebabkan, yang pertama bisa serangan jantung sampai menyebabkan kematian. Biasanya memang yang paling fatal itu. Akibat yang paling fatal dari penyakit jantung koroner adalah sebuah kematian gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi memang adanya satu penyempitan dan penyumbatan di dalam pembuluh darah jantung ya, Dok ya, mengenai jantung koroner ini. Nah, ada beberapa fakta mungkin yang bisa dokter kasih informasi kepada pendengar ya, seperti apa sih sebenarnya fakta-fakta yang terjadi dalam penyakit jantung koroner ini, Dok? Nah, berbeda dengan penyakit-penyakit lainnya, khusus untuk penyakit jantung koroner itu memang biasanya yang paling menyakitkan, paling mematikan, dan fakta yang menarik itu dari penyakit jantung koroner itu merupakan penyakit nomor 1 yang menyebabkan kematian di seluruh dunia. Paling banyak berarti ya? Betul. Penyebab kematian terbanyak di seluruh penyakit yang ada draftnya itu di seluruh dunia. Bukan di Indonesia aja, Mas, di seluruh dunia ya. Okay. Kemudian di dunia ini di setiap 3 detik itu akan ada orang yang meninggal karena penyakit jantung atau penyakit stroke. Nah, penyakit stroke ini kan hampir mirip dengan penyakit jantung koroner sebenarnya. Penyakit jantung koroner kan tadi penyumbatannya di jantung. Nah, kalau misalkan stroke itu penyumbatannya di pembuluh darah otak. Sebenarnya tergantung dengan letak atau tempat penyumbatannya itu sendiri. Kalau di jantung penyakit jantung koroner, kalau di otak berarti penyakit stroke. Kalau misalkan di kaki penyakit ada peripheral arterial disease, nah gitu-gitu. Nah, faktanya itu penyakit jantung koroner setiap 3 detik. Nah, kita kalau ngomong di sini 3 jam berarti udah berapa yang meninggal, Mas? Udah banyak ya. 3 jam, 3 kali 3 beratus. Ya, ribuan ya. Disuruh gitu. Begitu banget. Ya, begitu mengerikannya penyakit jantung stroke ya. Terus 1 dari 10 orang di Indonesia itu meninggal karena PJK atau penyakit jantung koroner. Iya. Itu data dari WHO sama dari Kemenkes. Kemudian selain paling mematikan sama paling mengerikan itu dari segi biaya pun, dari data BPJS itu sekitar dalam 1 tahun itu
untuk pengobatan penyakit jantung koroner menghabiskan 7,4 triliun. Bayangkan 7,4 triliun itu Yang total ditanggung yang dihabiskan. hanya yang baru ditanggung BPJS ya dok ya? Betul, yang di BPJS, belum dengan orang-orang yang asuransi atau yang bayar mandiri gitu-gitu, bisa kita bayangkan. Dan kalau misalkan kita semua atau masyarakat Indonesia bisa menjaga kesehatan, kemudian tercegah dari penyakit jantung koroner, kita bisa membantu pemerintah selain untuk menjaga diri kita sendiri di masa yang akan datang. Oke, itulah fakta-fakta yang sebenarnya menjadi sebuah bukti ya bahwa penyakit jantung koroner ini sangat berbahaya ya dok ya? Iya, betul. Oke, nah terkait nih Mbak Irna, tadi Dokter Yoga sempat bicara juga tentang BPJS. Kalau Rumah Sakit Putra Bahagia ada melayani pasien BPJS nggak sih, Mbak? Oh iya, tentu kami melayani pasien BPJS juga. Tapi salah satu syaratnya adalah harus melalui surat rujukan di fase ke-1. Ya, betul. Ya, Itu jadi yang kadang-kadang tidak tersampaikan kepada tidak masyarakat ya, Mbak? sampaikan. Jadi kadang masyarakat tuh tiba-tiba datang ke RS. Nah, tapi makanya jangan lupa nih untuk masyarakat dan khususnya keluarga yaitu kalau ini berobat ke rumah sakit, jangan lupa fase ke-1-nya dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, jadi nggak serta-merta artinya datang, kadang-kadang tidak tahu informasi secara lengkap gitu ya. Secara lengkapnya. Baik, nah keluarga Grasi itu ya, fakta di balik penyakit jantung koroner. Nah, Dokter Yoga, saya ada pertanyaan nih. Bagaimana sih cara mendiagnosis PJK ini atau penyakit jantung koroner sebenarnya? Oke. Untuk mendiagnosis, sebelumnya kan kita harus mengetahui dulu, Mas. Kalau misalkan sebelum kita cara mendiagnosis, kita harus mengetahui dulu tanda dan gejala-gejalanya untuk penyakit jantung koroner itu. Iya. Nah, hal atau keluhan yang biasa dikeluhkan oleh seseorang apabila menderita penyakit jantung itu ada namanya angina. Angina itu nyeri dada, di mana nyeri dadanya itu biasanya sangat berat, baik bisa terjadi saat istirahat maupun saat beraktivitas. Jadi nyeri dadanya itu biasanya lebih dari 20 menit, disertai dengan gejala-gejala biasanya sampai keringat dingin, ada lemah, rasa mual, kemudian ada pusing, bisa sampai berdebar-debar. Nah, seperti itu. Biasanya memang ciri khasnya itu nyeri dadanya itu seperti yang pertama, seperti ditimpa beban berat. Seperti ditimpa beban berat di dada. Betul. Kemudian bisa sampai seperti ditusuk-tusuk, bahkan bisa sampai tembus ke belakang dada, serta menjalar ke tangan. Nah, itu tanda-tanda atau salah satu gejala dari penyakit jantung koroner. Nah, balik ke pertanyaan tadi, untuk mendiagnosisnya itu kita menggunakan namanya elektrokardiografi atau EKG. Yang biasa kalau kita di rumah sakit, itu kita pasangkan tempel-tempel di dada, Mas. Kayak ada 6 ya, ada 6 di dada, kita tempel-tempel, kemudian di tangan kiri kanan, kaki kiri kanan kita pasang alat, kemudian nanti dicetak. Nah, itu dari hasil rekaman jantungnya itu kita bisa mengetahui memang selain dari gejala yang tadi kita sebutkan, kita lihat dari rekaman jantung yang dilihat apakah ada penyumbatan atau tidak. Dari situ bisa kita kelihatan kesehatan jantungnya. Seperti itu. Oke, jadi memang mendiagnosisnya adalah dengan menggunakan EKG ya. Nah, dok sekarang ini banyak loh, dok, smartwatch gitu ya atau smart band yang fiturnya adalah mengukur detak jantung ya. Nah, kalau terjadi gangguan ataupun penyakit jantung koroner seperti yang topik kita siang hari ini, apakah denyut jantung itu bisa menjadi salah satu indikasi, misalnya ternyata terlalu rendah atau terlalu tinggi, sedangkan tadi kan sudah dibilang bahwa memang ciri-ciri tanda-tanda atau gejala penyakit jantung koroner tadi sudah dijelaskan. Apakah dengan menggunakan smart band, smartwatch ataupun detak jantung itu mengindikasikan bahwa jantung kita mengalami sesuatu masalah? Gimana, dok? Oke, baik. Nah, sejak awal kita jelaskan bahwa jenis-jenis penyakit jantung kan sangat banyak sekali, Mas. Nah, kalau misalkan dari fitur dari smartwatch yang biasa sering banyak kita jumpa itu kan hanya untuk mengukur denyut jantung jumlahnya apakah rendah atau tinggi. Nah, untuk denyut jantung orang yang normal itu sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Nah, kalau misalkan dalam keadaan istirahat memang harus begitu. Tapi kalau misalkan dengan kita berolahraga atau bersepeda, biasanya memang denyut jantung kita meningkat. Biasanya memang di atas 100 itu wajar saja, nggak masalah. Nah, kalau misalkan untuk orang-orang yang tidak normal atau dalam tanda kutip ada sesuatu, biasanya denyut jantungnya itu tidak beraturan, Mas. Jadi misalkan dalam setiap detik itu
dalam 10 detik misalkan kita harus ada 6 kali. Nah, kalau misalkan yang orang tidak normal tuh 10 detik pertama tuh 6 kali, tapi 10 detik kedua itu 10 kali tiba-tiba. Nah, itu namanya aritmia, ada gangguan yang tidak teraturan sistem elektrik jantungnya. Gitu. Nah, hal yang harus kita pahami juga, kalau misalkan tidak kan yang lagi ngetrend sepeda nih Mas. Iya. Nah, kadang-kadang ada kan orang yang sepeda misalkan gara-gara temennya udah biasa 10 kilo sehari, dia ngikut-ikutan baru pertama langsung 10 kilo. Nah, itu yang malah membahayakan dari jantung kita. Seperti itu. Oke, nah ini bicara tentang olahraga gitu ya Dok ya. Ini cukup menarik sih ya. Karena kita berpikir ya namanya olahraga pasti sehat gitu ya. Apalagi jantung tuh pasti bagus. Misalnya kalau itu kan salah satu contoh ya Dok ya. Misalnya futsal atau misalnya main sepak bola. Katanya justru sebenarnya itu maksudnya perlu diperhatikan juga masalah jantung gitu. Artinya kan itu nggak selalu terus mereka lari secara konstan. Ini berpengaruh nggak Dok? Iya. Pertama kalau misalkan ada juga kalau misalkan kita olahraga pada orang-orang sakit jantung atau olahraga yang benar itu memang ada takarannya, ada ukurannya. Dimana kalau misalkan kita berolahraga mau futsal, mau sepak bola itu bagus kalau misalkan tahu porsinya. Nah, hal yang harus kita ketahui itu yang pertama tahu diri. Tahu diri itu kalau misalkan kita kuatnya bersepeda 10 kilo ya 10 kilo. Kalau kuat main futsal 1 jam ya 1 jam aja gitu. Karena bener yang tadi kata Mas Do bilang, kalau misalkan denyut jantung itu memang lumayan berpengaruh. Di mana seseorang itu ada rumusnya Mas. Denyut jantung yang normal atau maksimal kita lakukan olahraga itu 220 dikurangi umur. Jadi semakin tinggi umur kita, jantung kita harus makin rendah. Itu untuk batas maksimal. Jadi misalkan umur Mas berapa nih Mas? 30. Sebut aja 30 ya. Sebut aja 30. Udah. Nah, 17 tahun ya Mas Leo. Nanti kita 220 kurangi 30. Nah itu denyut jantung maksimal Mas Leo. Jadi sekitar 190 kali per menit itu untuk 100%. Ya ambillah ratakan kita 70-80%, jadi sekitar 160-170 itu maksimal. Nah, semakin tua usia kita semakin berkurang juga untuk kapasitas atau denyut jantung kita untuk berdenyut seperti itu. Oke, jadi memang berpengaruh juga ya Dok ya, artinya aktivitas olahraga memang baik. Tapi jangan sampai, wah kayaknya lagi asik nih gitu ya, olahraganya lagi seru tanggung ya, terus diforsir itu nggak baik ya Dok ya. Jadi harus rumusnya adalah tahu diri. Tahu porsinya, Tahu porsinya. Oke Mbak Irna, kalau di RSPB ya, Rumah Sakit Putra Bahagia nih mengenai jantung. Apakah ada pemeriksaan khusus misalnya melayani pemeriksaan khusus kan kadang-kadang ada orang yang aware banget dengan kesehatan gitu ya. Ada mereka yang memang saya lebih baik tahu duluan gitu ya masalah gangguan yang ada gitu. Apakah ada melayani pengecekan jantung seperti itu? Kita juga ada yang khusus untuk MCU, medical check up. Jadi kayak jadi salah satunya tadi ada pemeriksaan EKG. Jadi buat melihat perekaman jantung, kemudian nanti konsultasi dengan dokter jantungnya. Nah, itu bisa juga tuh dicek paket-paketnya di mcu.ceylonhospitals.com. Nanti tinggal filter aja jantung, nanti akan muncul paket-paketnya apa saja yang untuk diperiksa. Jadi medical check up-nya apa yang kira-kira bisa kita pilih gitu ya? Iya, betul. Yang kita ingin atau mau fokus di jantung, nanti tinggal difilter saja. Nanti situ akan muncul tuh. Oke, berikut dengan konsultasi kepada dokter ya gitu. Iya. Jadi nanti kami ada Dokter Suhendi namanya. Jadi dia spesialis jantung yang prakteknya tuh di setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 2 sampai jam setengah 4. Dan juga Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Oke. Jadi memang bisa bisa di check up aja gitu ya supaya check up. Oke. Kemudian untuk keluarga Grasi yang mau gabung siang hari ini bisa di 0817222959 ya. Ada merchandise menarik dari Rumah Sakit Putra Bahagia untuk 2 orang yang bergabung dengan pertanyaan terbaik tentunya. Kemudian Dokter Yoga, kalau tadi kan kita sudah bahas tanda dan gejala seperti apa sih sebenarnya penyakit jantung. Nah, sekarang mungkin faktor resikonya dari apa saja sih sebenarnya penyakit jantung koroner, Dok? Nah, untuk faktor resiko sendiri itu memang kita ada banyak sekali faktor resiko yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, untuk
faktor resiko memang ada faktor resiko yang bisa kita modifikasi atau bisa kita ubah, atau ada juga faktor resiko yang kita tidak bisa ubah. Jadi mau nggak mau ya udah pasti terjadi gitu. Nah untuk faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak bisa diubah itu seperti umur. Iya. Nah makin tua usia kita kan nggak bisa untuk memodifikasi umur. Jadi memang semakin tua usia kita, memang semakin rentan kita terjadi penyakit jantung koroner. Kemudian kan jenis kelamin. Untuk jenis kelamin kan kita tidak bisa memilih memang. Biasanya memang untuk laki-laki biasanya lebih sering terkena penyakit jantung koroner dibanding dengan perempuan. Iya. Serta keturunan atau ras. Dimana kalau misalkan ada orang tua, baik itu ibu, bapak, atau kakek nenek yang terkena penyakit jantung koroner, di mana kita sebagai anaknya itu 6 kali beresiko daripada orang yang tidak memiliki keturunan penyakit jantung koroner. Oke, Dok, sorry, diputus dulu ya. Ini ada yang bergabung nih di WhatsApp, Dok. Nanti kita lanjutkan ya. Oke. Sebentar. Oke, terputus ya. Oke, silakan Dok. Terputus ya. Buat Ibu Melisa yang mau bergabung siang hari ini bisa langsung telepon ya di WhatsApp call di 08172229. Oke, kita jawab. Kita terima dulu maksudnya. Ya, halo, selamat siang, Bu. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa ini? Dengan Melisa, Ibu Melisa. Ada yang ingin ditanyakan, Bu, dengan Dokter Yoga, gimana? Ya, silakan Bu Melisa. Halo. Gitu kalau orang kena stroke. Terus kalau misalnya itu dinyatakan stroke, kita taunya dari pemeriksaan apa gitu Pak? Terus yang kedua, pertolongan pertama kalau ada yang stroke gitu, pertolongan pertama di rumah itu bagaimana? Atau langsung dibawa ke rumah sakit? Atau kalau di rumah bagaimana? Misalnya orang itu stroke, misalnya kejadian di rumah saya gitu, ayah saya stroke. Nah, pertolongan pertamanya itu apa yang harus kita lakukan? Oke. Itu aja sih Pak, 2 pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Melisa ya. Nanti dijawab oleh Dokter Yoga. Oke, gimana Dok? Apa pertanyaan ini? Pertanyaan yang sangat menarik ya Bu Melisa. Yang pertama yang saya dengar itu bagaimana cara mendeteksi penyakit stroke, gitu ya. Nah, untuk kita mengetahui ada tidak penyakit stroke, kalau secara nyata itu memang kita harus lakukan namanya CT scan kepala. Kita CT scan kepala, jadi kita lihat gambaran di kepala. Memang kalau EKG tadi kan untuk mengetahui penyumbatan di jantung. Nah, kalau CT scan kepala itu kita bisa melihat nanti ada tidaknya penyumbatan atau malah perdarahan di otak kita. Seperti itu. Jadi untuk alat untuk pemeriksa untuk mendiagnosisnya itu memang CT scan kepala. Tapi kalau misalkan secara awam kita misalkan jauh dari rumah sakit atau gimana, biasanya hal yang paling sering kita temui kalau itu ini pasien stroke, ini bukan, biasanya yang pertama itu bicaranya pelo, yang harusnya normal bicara pelo, atau enggak yang kedua bibirnya merot atau mencong, biasanya ke kiri atau ke kanan tergantung dengan adanya sumbatan di kiri atau di kanan. Kemudian ciri khas yang paling sering juga itu kelemahan salah satu anggota gerak. Anggota gerak. Entah itu misalkan yang tangan sama kaki. Biasanya tangan kiri biasanya sama, yang lemasnya juga sama kaki kiri. Kalau yang kanan biasanya tangan kanan sama kaki kanan itu sangat jomplang atau sangat beda sekali kekuatan ototnya. Untuk yang misalkan untuk yang paling mudah itu coba aja suruh jalan apakah bisa atau enggak, biasanya akan jatuh ke salah satu sisi. Atau enggak suruh ngangkat tangannya, bisa enggak tangan kiri atau tangan kanan mengangkat. Kalau sama-sama kuat berarti kemungkinan sih bukan. Tapi kalau misalkan disuruh ngangkat tangan antara yang kiri sama yang kanan ternyata cuma bisa geser doang, yang kiri salah satunya lebih kuat. Nah itu biasanya salah satu stroke yang paling kita sering kunjungi, seperti itu. Oke, jadi untuk itu pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua Dok, gimana pertolongan pertama ketika mungkin ada salah satu orang yang ada di sekitar kita itu mengalami serangan jantung? Oke, serangan jantung atau stroke? Serangan jantung tadi. Oh, serangan jantung tadi ya? Iya. Oke.
kalau misalkan pertanyaan untuk tata laksana awal pada pasien yang kita ketahui pasien serangan jantung, yang pertama langsung aja dibawa ke rumah sakit terdekat. Karena kalau misalkan telat aja, jadi untuk penyakit jantung itu kalau misalkan terjadi sumbatan atau terjadi serangan jantung itu memang ada golden period-nya namanya. Jadi selama 6 jam pertama dari serangan itu jantung masih kita bisa selamatkan. Tapi setelah 6 jam, lewat dari 6 jam itu biasanya memang kerusakan dari otot-otot jantung itu biasanya menetap. Jadi sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi kalau misalkan telat dari 6 jam, biasanya memang sudah bisa diselamatkan jantungnya. Jadi akan semakin cepat menuju ke gagal jantung. Baik. Oke. Udah tahu serangan jantung, langsung aja bawa ke rumah sakit. Langsung aja ya, sesegera mungkin. Dok, kita ke pertanyaan-pertanyaan dulu ya, yang sudah bergabung. Tadi ada Ibu Melisa, kemudian berikutnya di WA ada dari Ibu Siska. Dok, apakah ciri penyakit jantung diawali dengan kolesterol tinggi dan denyut nadi yang cepat, kata dia ya. Dan apa ciri-ciri nyatanya bila seseorang terkena penyakit jantung, Dok? Usia berapa biasanya akan muncul gejala? Terima kasih untuk Mas Leo dan Rumah Sakit Putra Bahagia juga. Dari Ibu Siska. Ibu Siska, baik. Ini sebenarnya kalau ciri-ciri tadi sudah ya, Dok ya? Ciri-ciri sudah tadi ya. Nah, untuk tadi penyebabnya tadi ya. Ya, betul. Nah, untuk penyebabnya apakah dekat dengan kolesterol tinggi? Ya. Nah, itu namanya dislipidemia. Dislipidemia itu ketidakteraturan dari kolesterol. Memang ada kolesterol jahat namanya, kolesterol yang baik. Nah, kalau misalkan kolesterolnya tinggi, itu merupakan salah satu faktor risiko yang dapat kita modifikasi atau dapat kita ubah. Nah, termasuk ada lagi misalkan selain kolesterol tinggi, ada juga merokok, hipertensi, diabetes, kurang aktivitas, berat badan lebih, diet yang tidak sehat. Nah, itu merupakan resiko-resiko yang pasti bisa kita modifikasi seperti itu. Makanya kalau misalkan udah tahu kolesterolnya tinggi, ya sudah kita atur pola makan, betul, aktivitas fisiknya kita kuatkan. Nah, itu aktivitas atau hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner maupun stroke. Oke, semoga itu jawaban yang yang bisa dijelaskan ya. Dan kemudian ciri-ciri nyata bila seseorang terkena penyakit jantung dan usia berapa, Dok, katanya akan muncul gejala? Nah, sebenarnya tadi kan penyebab penyakit jantung koroner itu memang ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Iya. Sebenarnya seperti halnya selang air atau misalkan selang air itu kan kalau terus-terus kita pakai biasanya memang ada kerak-keraknya. Nah, penyakit jantung juga sama seperti itu. Kalau kita terus-terusan pakai, biasanya ada kerak-keraknya. Nah, kerak itu terbentuk dari apa? Kerak itu terbentuk dari kolesterol yang tinggi sama faktor-faktor yang tadi kita mau jelaskan. Nah, usia berapa kira-kira orang tersebut bisa mulai penyakit jantung? Dari sejak umur 20 tahun, itu udah mulai terbentuk kerak-keraknya itu. Jadi sejak umur 20 tahun itu udah mulai itu kerak-keraknya. Makanya medical check-up itu sangat penting sekali. Jadi sejak umur 20 tahun itu disarankan sekali untuk mulai medical check-up dan untuk secara medical check-up atau MCU secara rutin. 1 tahun lebih bagus, tahun sekali lebih bagus. Paling nggak 2 atau 3 tahun sekali kalau misalkan tidak punya faktor risiko. Pun mungkin orang tersebut dalam kondisi yang baik ya, Dok ya. Artinya umur 20 itu akan muncul kerak. Kita berusia itu semakin rentan terjadi penyakit jantung koroner. Makanya untuk medical check-up rutin itu sangat kita butuhkan atau sangat bermanfaat sekali. Baik. Oke, jadi memang medical check-up itu sekitar ya paling lama 3 tahun tuh harus 3 tahun sekali gitu ya, Dok ya. Harus sekali kalau memang tidak punya faktor risiko. Iya, oke. Tapi kadang-kadang takut, Dok, kalau medical check-up tuh jadi tahu penyakitnya gitu ya. Ketahuan ya. Itu yang jadi mungkin keluarga Gracia juga, aduh, agak-agak mengkhawatirkan gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, nanti Mbak Irna bisa catat ya dan pilih siapa yang mungkin dengan pertanyaan terbaik dari Rumah Sakit Putra Bahagia saja yang akan memilih langsung. Kemudian siang, Dok, saya Ibu Dara. Apakah
penyakit jantung koroner ada terapinya? Gimana Dokter Yoga? Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Ya. Dara ya. Iya, Ibu Dara. Tadi kalau misalkan terapi jelas ada, sampai saat ini memang ada terapi yang untuk diberikan untuk orang-orang penyakit jantung koroner. Tapi seperti halnya dengan penyakit-penyakit yang lainnya, untuk penyakit jantung koroner itu biasanya kita lakukan terapi jangka panjang. Okay. Bahkan ada suatu stage atau level di mana kita tidak boleh putus dengan obat tersebut. Nah, hal yang pertama demi tercapainya tata laksana atau pengobatan yang efektif atau maksimal itu tadi golden period orang-orang yang punya penyakit jantung koroner atau ada serangan jantung itu di mana di bawah 6 jam serangan harus bawa segera ke rumah sakit. Setelah 6 jam biasanya kita tidak bisa selamatkan otot jantung yang tadi kena penyumbatan tadi. Kalau misalkan untuk tata laksana awalnya di mana ada penyumbatan, kita buka penyumbatan itu supaya bisa teralir lagi darah. Nah, untuk terapi jangka panjang setelah terapi yang tadi, itu biasanya kita berikan untuk obat-obatan yang pertama pengencer darah, kemudian obat-obatan anti kolesterol, sama ada obat-obatan simptomatik atau terapi. Kalau misalkan ternyata sering sesak, kita kasih obat untuk sesak. Baik. Kalau ada obat tensi tinggi, kita obati tensinya. Ada obat ada sakit diabetes, kita obati diabetesnya. Jadi itu. Memang yang bukan pada khusus ya, artinya bukan hanya penyakit jantung koroner saja ya, tapi mungkin akibat-akibat sebelumnya juga memang perlu diobati juga ya, Dok ya? Ya, betul. Nah, kemudian selanjutnya ada Ibu Hartini. Saya Ibu Hartini mau nanya, usia saya 59 tahun, Dok. Kalau ada kegaduhan, saya suka kaget. Misalnya bunyi yang keras atau ada orang yang ribut tabrakan. Saya kaget. Nah, kemudian apakah itu tanda saya sakit jantung? Saya pernah di EKG setahun yang lalu, hasilnya normal. Apakah perlu dicek kembali, Dok? Dari Ibu Hartini, ya? Ya, baik. Pernyataan yang sangat bagus, Ibu Hartini. Memang sering banyak sekali ya yang kagetan gitu ya, Dok ya, rasanya. Kaget, berdebar-debar. Nah, sebenarnya kalau misalkan ada suatu kejadian yang memang mengagetkan kita, ada suatu trauma terjadi untuk denyut jantungnya berdetak lebih cepat, itu sebenarnya wajar, nggak masalah. Jadi kalau kaget, orang yang kaget biasanya denyut jantungnya memang lebih cepat atau biasanya lebih cepat daripada biasanya. Nah, pada orang-orang yang mempunyai sakit jantung, di mana kalau misalkan denyut jantung kita berdetak lebih cepat, itu biasanya memang tiba-tiba timbul sakit dada, nyeri dada. Jadi bukan sakit dadanya itu bukan karena kaget tiba-tiba jadi jantung cepat, itu hal yang normal. Nah, kalau misalnya yang tidak normal itu ketika jantung kita berdetak lebih cepat, tiba-tiba ada nyeri dada, nah itu kemungkinan ada penyumbatan. Kayak gitu. Nah, untuk mengetahuinya apakah dok saya di EKG normal, kira-kira perlu nggak? Ada yang namanya treadmill. Treadmill itu dilakukan rekam jantung ketika kita beraktivitas. Jadi kalau tesnya itu kayak kita lari-lari gitu sambil dipasang EKG yang tadi. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi pada denyut jantung yang lebih tinggi, apakah memang ada penyumbatan atau tidak? Nah, kalau misalnya Ibu Hartini tadi masih penasaran apakah saya punya sakit jantung atau tidak, coba aja setelah EKG normal, kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, itu namanya treadmill. Baik ya. Jadi Ibu Hartini, kalau memang mungkin EKG-nya 1 tahun yang lalu hasilnya normal ya. Jadi apakah perlu dicek kembali? Mungkin perlu ya, Dok ya, jawabannya, dan mungkin pengecekannya bukan yang sama gitu. Artinya mungkin lebih lanjut lagi, lebih spesifik lagi ya. Oke, Mbak Irna tadi ada Ibu Hartini, kemudian ada Ibu Dara, ada Ibu Siska dan juga Ibu Melisa ya. Nanti Mbak Irna yang pilih ya untuk yang mendapatkan 2 merchandise menarik dari Rumah Sakit Putra Bahagia. Nah, ini Ibu Melisa gabung lagi, Dok. Bagaimana katanya kiat-kiat hidup sehat supaya terhindar dari penyakit jantung koroner? Apakah penyakit jantung koroner itu bisa diobati dengan herbal? Seperti, wah ini kalau orang Indonesia tuh punya banyak ramuan kayaknya. Iya, obatnya macam-macam. Oh, macam-macam. Seperti bawang putih dan lain-lainnya, Dok. Nah, kalau misalkan, pertama kita kiat-kiat dulu ya Mas ya. Iya. Kita kiat-kiat pencegahan PJK, itu ada singkatan biar mudah ya. Namanya cerdik. Cek itu cek kesehatan secara rutin.
Oke. Nah, seperti yang tadi kita bilang, MCU, misalkan medical check up, kalau misalkan yang beresiko tinggi ya minimal 3 6 tahun bulan sekali, lah. Kalau 6 misalkan bulan yang sudah gitu ya. punya ya tahun sampai 3 tahun sekali Oke, kalau baik. yang usia muda. Kayaknya cerdik menyiapkan asap rokok. Jadi jauhkan tuh asap rokok, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Kalau pada ibu-ibu misalkan, saya nggak merokok kok, saya kena sakit jantung ya, lah dia lah ibunya menghisap asap rokok suaminya enggak. Nah itu Iya. juga kan bisa jadi. Kemudian cerdik rajin aktivitas fisik. Nah aktivitas fisik seperti apa yang kita perlukan itu minimal 30 menit selama 1 hari. Jadi 30 menit itu minimal. Kalau misalkan nggak bisa olahraga atau apa, lari ya, jalan cepat aja misalkan kemana selama 30 menit. Ke mall ya dok ya? Mall ya boleh. Keliling-keliling ya. Keliling ya. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Kemudian cerdik D-nya diet itu diet yang sehat, yang kalau seimbang. Biasanya berapa sih dok yang cukup itu? Batasi konsumsi gula. Gula itu biasanya cukuplah 4 sendok makan 1 hari. Kemudian garamnya 1 sendok teh aja cukup. Kemudian lemaknya 5 sendok makan minyak aja per hari. Nah itu batas maksimal. Kemudian konsumsi buah dan sayur 5 porsi per hari. Nah ini yang sangat sulit dan memang sangat ini di Indonesia ya. Iya, ya, tadi ke mallnya sekalian beli buah lah ya. Atau minum jus dok, boleh ya? Boleh, nggak apa-apa ya, bagus. Boleh. Cerdik, DI-nya istirahat yang cukup. Jadi misalkan kita semuanya tercukupi, kalau tidur kita kurang, ya Cuma, itu juga sangat percuma juga. Jadi tidur memang yang dianjurkan 7-8 jam 1 hari. Oke. Kemudian K-nya cerdik itu pola stres. Ya memang ya tadi ke mall biar tidak stres ya. Ya rekreasi jadi seimbangkan. Kayak mau lengkap ya dok ya. Oke. Ya seimbang, kita harus tahu waktu bekerja, istirahat dan olahraga dan rekreasi. Oke, mudah-mudahan kalau itu diterapkan sehat semua ya dok ya. Oke, nah herbal gimana dok? Peran serta herbal dalam salah satunya kesehatan jantung juga nih. Katanya makan bawang putih dok. Aduh, saya nggak bisa makan bawang putih ya. Kalau herbal sebenarnya itu kan memang belum ada penelitiannya. Memang katanya, kalau misalkan herbal setahu saya itu cuma katanya, dan belum sampai sekarang memang belum ada penelitiannya. Kalau misalkan itu kan harus ada penelitiannya bahwa terbukti bahwa bawang putih ternyata efektif untuk mencegah penyakit jantung koroner. Nah sampai sekarang memang belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa itu efektif untuk pengobatan sakit jantung seperti itu. Oke, baik ya Ibu Melisa, mudah-mudahan terjawab sudah ya mengenai herbal, makan bawang putih ya memang secara medis ya dok ya belum bisa dibilang bahwa itu belum ada penelitiannya. Iya, belum ada penelitiannya ya, atau mungkin kalau memang baca-baca gitu ya, itu dikembalikan kepada pasien juga ya. Kemudian ada Ibu Lia di Ciperna, ini banyak banget ya siang hari ini yang gabung. Ibu Lia di Ciperna, sorry saya baru join katanya. Mau tolong tanya, kalau seseorang terkena jantung koroner, apakah bisa memacu penyakit lainnya, dok? Untuk penyembuhannya, apakah harus di opnam mungkin atau dioperasi dan langsung sembuh? Oke. Operasi maksudnya. Oke. Nah, untuk penyakit jantung koroner kan sebenarnya itu penyakit yang penyebab dari penyakit-penyakit lainnya. Kalau misalkan penyakit jantung koroner menyebabkan apa? Ya meninggal tadi. yang paling beratnya. Kalau misalkan biasanya memang kalau penyakit jantung koroner kan yaitu tadi ada penyumbatan di pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya itu biasanya kan salah satunya di jantung. Biasanya kalau misalnya yang faktor risikonya banyak itu ditemanin sama penyakit-penyakit lainnya. Karena kan penyumbatan tadi bisa terjadi di mana saja. Bisa di otak, berarti dia penyakit jantung kalian sama stroke juga. Sangat mungkin sekali dan sangat sering sekali. Kalau penyumbatannya di ginjal, bisa jadi memang gagal ginjal. Nah, biasanya memang berbarengan kalau misalnya penyakit-penyakit itu. Tergantung lesinya atau tergantung dengan penyumbatannya memang ada di mana. Nah, penyebabnya apa? Ya tadi hipertensi, kolesterolnya tinggi, diabetes. Nah, itu penyebab-penyebabnya. Tergantung dari organ mana yang paling lemah. Biasanya kalau jantungnya yang lemah ya, yang pertama kali diserangnya penyakit jantung koroner. Kalau misalkan ternyata di pembuluh darah otak yang paling banyak ya terkena stroke seperti itu. Oke, tergantung memang penyumbatannya itu seperti tadi ya di awal kita sudah bahas juga di mana ya. Oke, mudah-mudahan bisa jelas ya untuk Ibu Lia di Ciperna. Nah ini dari saya dok punya pertanyaan nih. Apakah memang penderita jantung koroner itu kan memang kalau bicara tentang COVID gitu ya,
ada beberapa penyakit penyerta yang memang itu juga sangat berbahaya ketika seseorang kena corona gitu. Apakah penderita jantung koroner perlu suntik vaksin COVID, Dok? Oke. Perlu atau tidak? Perlu jawabannya. Oke. Nah, kenapa? Karena awal-awal memang dari pemerintah atau dari perhimpunan dokter spesialis jantung memang membatasi orang-orang yang kiranya membahayakan gitu untuk dilakukan vaksin. Tapi keluaran terbaru setelah ada penelitian dan setelah dipelajari kesini memang 3 bulan bebas gejala, mal itu penyakit jantung itu boleh kita lakukan vaksin. Kecuali memang orang-orang atau penyakit jantung koroner yang sedang akut atau yang sedang serangan, itu memang kita harusnya sebaiknya kita tunda dulu. Tapi kalau misalkan ada penyakit jantung koroner, kemudian bebas gejala selama 3 bulan, itu biasanya kita anjurkan untuk segera lakukan vaksin. Oke. Itu lebih baik. Oke, jadi memang itu jauh lebih baik gitu ya. Untuk segera divaksin. Oke, Dok, karena waktu yang mungkin agak-agak mepet ya, saya skip beberapa pertanyaan, tetapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa lebih penting kita akan informasikan juga. Nah, untuk pencegahan atau misalnya yang harus dilakukan ketika mungkin salah satu anggota keluarga atau orang di sekitar kita, tadi cuma beberapa ya, kira-kira ketika terjadi serangan jantung ini, apa sih yang harus dilakukan? Dan apakah serangan jantung itu sama dengan angin duduk, Dok? Biasanya ada orang menyebutnya seperti itu ya. Oke, angin duduk seperti apa ya? Oke, kalau misalkan pada serangan jantung, kalau misalkan pasiennya sadar, kalau pasien ada pertolongan pertamanya langsung aja segera dibawa ke rumah sakit dan jangan terlalu banyak dibawa bicara, kemudian aktivitas berat. Kalau bisa memang ada kursi roda, pakai kursi roda. Kalau misalkan bisa diangkat di pangku ya di pangku. Jangan sampai aktivitas fisik atau menyebabkan denyut jantung itu berdetuk makin kencang. Kalau misalkan orang yang sadar. Jadi kalau dibuat tenang gitu ya, Dok ya? Istilahnya dibuat tenang saja. Jangan panik, betul. Kemudian dibawa segera ke rumah sakit. Kalau misalkan sadar. Nah, kalau misalkan pada orang yang tidak sadar hingga serangan jantung atau sampai henti nafas, henti jantung, biasanya kan langsung tidur, itu langsung nggak ada sadar. Nah, itu langsung aja yang langkah pertama yang harus dilakukan itu telepon layanan darurat terdekat 119 atau rumah sakit terdekat, segera minta pertolongan. Setelah minta pertolongan, langsung berikan pijat jantung. Jadi lakukan pijat jantung ini biasanya dilakukan oleh tenaga medis dan orang awam terlatih. Sebenarnya di Amerika Serikat itu semua orang atau semua warga negara itu sudah harus bisa melakukan pijat jantung. Tapi kan di Indonesia memang belum bisa memaksimalkan itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang henti nafas jantung, segera lakukan pijat jantung. Kemudian setelah itu kalau udah datang petugas medisnya, pasang alat-alat tadi, AED, kemudian langsung bawa ke rumah sakit, nanti kita lakukan di rumah sakit. Nah, karena semakin cepat kita melakukan pijat jantung pada orang yang serangan jantung itu semakin menolong. Kalau misalkan tiap kita telat 1 menit melakukan pijat jantung itu kemungkinan meninggalnya itu sekitar 10%. Jadi setiap kita 1 menit 10% meninggal. Setelah 1 menit 10%, nah seperti itu. Makanya semakin cepat kita melakukan pijat jantung, itu semakin membantu untuk kembali pulihnya dari serangan jantung tersebut. Oke, nah pencegahan supaya seseorang nggak kena PJK, Dok, gimana, Dok? Pencegahannya tadi yang sudah kita bahas ya, Mas, ada cek kesehatan secara rutin, kemudian menghindari asap rokok, rajin aktivitas, diet sehat, kalori seimbang, istirahat cukup ya. Oke, ya ini luar biasa siang hari ini. Jadi keluarga Gracia, saya percaya bahwa informasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Yoga dapat menjadi pengetahuan yang tepat ya untuk keluarga Gracia, supaya tentunya setiap kita juga mudah-mudahan ya terhindar dari yang namanya penyakit jantung koroner ya. Tetapi tadi juga sudah disebutkan bahwa Anda harus mencegahnya lebih dulu, keluarga Gracia. Ada pencegahannya supaya mudah-mudahan nggak sampai terkena yang namanya PJK ini atau penyakit jantung koroner. Oke, Dr. Yoga, terima kasih untuk penjelasannya siang hari ini. Sebentar ya, jangan leave dari Zoom dulu. Saya ke Mbak Irna. Mbak, mungkin ada hal yang terupdate ya dari Rumah Sakit Putra Bahagia, layanan, dan mungkin hal lainnya yang ingin disampaikan kepada pendengar Suara Gracia nih, Mbak, gimana?
Iya, Silakan. tadi sih kita masih menyambung dengan penyakit jantung koroner ya. Iya. Mengingatkan kembali bahwa di Rumah Sakit Putra Bahagia itu tersedia pelayanan kayak CT scan, kemudian ada juga treatment dan juga EKG. Semuanya terangkum dalam kegiatan medical check up. Dan untuk pendaftarannya bisa melalui layanan WhatsApp di 0811 24 29 006 atau bisa melihat paket-paketnya itu di mcu.siloamhospitals.com. Jadi sejak dini kita sudah mencegah lebih dahulu. Baik. Nah, untuk tenaga medis di RSPB ya, di Rumah Sakit Putra Bahagia nih, Mbak Irna, karena kita masih punya waktu ya, bagaimana dengan tenaga medis yang ada? Apakah cukup lengkap di sana? Tenaga medisnya kita seperti diketahui bahwa kita semuanya sudah vaksin untuk tenaga medisnya. Dan jadi sudah hampir 100% kita sudah vaksin semua. Kemudian kita juga tetap melayani prokes dan melayani jika membutuhkan pelayanan home care, kita pun tenaga medisnya siap. Jadi kan terkadang ada yang takut untuk datang ke rumah sakit nih Mas. Nah, jadi kita juga ada pelayanan khususnya kayak COVID testing, kita juga melayani home care. Sudah ada juga ya home care ya. Kalau misalnya swab gitu di rumah atau layanan ke rumah bisa juga ya Mbak Irna ya? Ya bisa. Oke, jadi difasilitasi juga ya supaya memang untuk keluarga Grasi yang lebih aman di rumah gitu ya, langsung bisa. Dan juga jika ingin melakukan konsultasi dengan dokter, tapi takut nih datang ke rumah sakit, nah kita juga ada telekonsul melalui video call. Nah jadi mungkin untuk ke dokter tadi spesialis jantung, mau ke dokter yang lainnya, bisa juga ya. Bisa juga, jadi kita melalui video call. Jadi untuk kategori penyakit yang tidak darurat, itu kita bisa melayani. Tapi jika darurat, mungkin langsung diarahkan ke emergensi. Langsung aja ya ke emergensi ya. Oke, nah salah satu fasilitasnya adalah layanan ambulans nih Mbak Irna. Mungkin keluarga Gracia juga kan memang perlu ya. Kadang-kadang kita mungkin ada yang sedang mengalami situasi yang urgent gitu ya. Dan pakai apa gitu ya membawa pasien tersebut ke rumah sakit gitu ya. Ada juga nggak? Ada. Jadi kalau untuk pelayanan ambulans itu bisa menghubungi di 0231 480 937. Jadi nanti kita akan persiapkan semua tenaganya untuk menjemput layanan pasien. Nah, jika pasien itu untuk dirujuk ke rawat inap itu bisa free biaya ambulans. Oke, jadi cukup lengkap ya fasilitas atau layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Putra Bahagia ya Mbak Irna ya.